Zaman saya jadi juara, saya nggak seterkenal Ahong. Maaf ya kalian tidak lolos. Ya udah kita awas ya, tunggu nanti lo ya. Ya udah kita pergi gitu. Ini kita belum sampai puncaknya. Ini baru masih baby step. Kita belum berlari. One Pride MMA Podcast. Check. Halo Sobat One Pride MMA, kembali lagi bersama saya Prayogi Haru, tentunya di One Pride MMA Podcast. Kali ini kita sudah kedatangan tamu fighter veteran yang tentunya kiprahnya dulu sangat luar biasa. Dan saat ini generasi milenial mungkin banyak yang nggak tahu siapa si fighter veteran ini. Dan langsung saja, Bung Francino Tirta. Ya. Aduh, nggak tahu nih, memang grogi banget sama fighter yang satu ini. Kabarnya gimana, Bung? Kabar baik sekali. Kabar baik ya? Ya. Gimana di awal tahun 2021, Bung Francino? Sayangnya kita masih pandemi ya, pandemi. Tapi kita nggak kendor. Justru kita di awal 2021 ini One Pride ingin menyajikan 2 kali live event dalam sebulan. 2 kali dalam sebulan? Iya. Nggak kewalahan tim ya? Enggak, justru kita semakin semangat, semakin sering. Kita setiap kali ada acara One Pride itu kita semangat. Oke. Semangat banget kita senang banget nih acara One Pride nih, bagi kita nih seperti pesta ya. Jadi kita seperti pesta. sangat menikmati sekali. Oke. Nah biasanya nih kalau sebulan sekali dilakukan, terus saat ini 2 kali sebulan, preparationnya itu gimana nih? Preparationnya kurang lebih hampir sama. Ya kan, karena kita juga harus memanggil fighter, kita juga harus berkoordinasi dengan tim produksi. Cuma memang jadinya lebih sering aja sih. Oke. Biasanya sebulan sekali, kali ini kita ya harus selalu siap. Artinya 2 kali lebih repot sih. Bung Francino, Sobat One Pride itu ternyata mungkin banyak sedikitnya tidak tahu bahasanya Bung Francino dulu adalah seorang fighter yang cukup ditakuti. Mungkin seperti JK Saragi belum sampai levelnya ya. Nah ini adalah Bung Francino, ternyata dulu adalah seorang fighter yang sangat luar biasa Sobat One Pride. Dan Bung Francino, generasi milenial banyak yang tahu Bung Francino di TV adalah seorang promotor. Taunya Bung Francino adalah si One Pride. Dulunya seperti apa sih? Ya dulunya saya sebelum menjadi promotor ya saya juga sebenarnya atlet juga ya. Atlet artinya saya juga petarung MMA juga. Rekor saya 16 kali menang, belum pernah kalah, dan 1 kali draw. Saya juga pada saat itu adalah pemegang sabuk di kelas ringan. Dan pada saat itu juga ada yang namanya Grand Tournament. Grand Tournament? Grand Tournament itu artinya kelas bebas. Oke. Jadi semua juara dari waktu itu ada 3 kelas aja, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Nah pada saat udah ada juara-juara ini, promotor pada saat itu mengadakan Grand Tournament, yaitu kelas bebas. Juara kelas ringan, kelas menengah, kelas berat, dan kontender-kontendernya itu dipertemukan untuk mencari juara yang absolut. Bung, tadi rekornya adalah 16 kali menang ya? Iya. Itu fighter One Pride belum ada sampai 16 kali kayaknya ya? Ada atau udah ada? Belum, kalau 16 kali belum, tapi mungkin dalam waktu 2 tahun, 3 tahun lagi akan ada. Gila, gokil. Gimana cara mempertahankan 16 kemenangan ini, Bung? Sulit juga ya. Yang pasti gimana caranya ya harus menang. Tapi jujur kalau saya nggak pernah mikirin sih saya nggak boleh kalah atau gimana. Tapi setiap langkah demi langkah, setiap satu fight itu yang saya pikirkan, saya harus menang di fight satu ini dulu gitu. Jadi ya ikutin aja, go with the flow. Oke, go with the flow. Dulunya mungkin kita flashback nih Bung Francino. Ya. Dulu sebelum Bung Francino mungkin mengenal MMA, dulu Bung Francino orangnya seperti apa sih? Wah, saya nggak menarik sama sekali kayaknya. Saya hanyalah pemuda biasa, kuliah gitu kan, suka main bola, ya begitu-gitu aja. Dibilang pintar juga biasa-biasa aja. Jadi ya pemuda biasa aja. Nah, terus kenal MMA itu gimana ceritanya tuh? Jadi mungkin awalnya gini, mungkin memang saya dari kecil tuh memang suka bela diri. Saya suka bela diri, saya mencoba untuk bisa belajar bela diri. Tapi zaman dulu itu belum ada yang namanya internet. Belum ada yang namanya YouTube, Facebook tuh nggak ada. Jadi kita kalau mau nyari sesuatu, kita nggak bisa Google. Kita harus bener-bener nanya temen, nanya orang gitu. Ada gak sih perguruan gitu. Jadi kita nggak mudah ya. Jadi saya memang suka dari kecil tuh bela diri. Tapi karena nggak bisa nemu perguruan yang bagus, akhirnya nggak belajar gitu. Sampai akhirnya saya pernah belajar waktu SMP taekwondo, tapi itu juga ya belajar aja nggak serius gitu ya. Suatu saat saya lagi main bola tarkam ya, bola tarkam, hujan-hujan lagi. Di situ saya biasa kalau kita main bola tuh ada aja lah tabrakan. Di situ berantem lah sama salah satu tim lawan gitu, berantem. Tapi berantemnya itu lama.
Karena biasanya kalau orang berantem tuh cepet dipisahin. Iya. Berantem baru 2 detik 3 detik pisahin. Kali ini enggak, karena lawannya ini ternyata pentolan di situ. Oke. Nggak ada yang berani misahin. Jadi berantem lama itu, kayaknya rasa-rasanya tuh bisa 2-3 menit itu. Buset. Itu saya ngerasa capek banget. Wah capek banget, ternyata berantem tuh capek. Kalau dipisahin tuh nggak capek, enak. Dan Bung Fransino di situ pentolan dari timnya juga? Bukan. Bukan. Saya salah. Saya nggak tahu dia tuh pentolan gitu. Ya akhirnya berantem dan saya ada satu posisi saya tuh kayak dikunci gitu ya, di headlock. Tapi kan saya nggak tahu itu apa. Saya di headlock. Akhirnya setelah 2-3 menit akhirnya dipisahin. Karena kita bukan dipisahin sih, capek kita berdua sama-sama capek. Akhirnya kita sama-sama melepaskan diri dan ya udah kita awas ya, tunggu nanti lu ya. Ya udah kita pergi gitu. Kita pergi dan malamnya saya nonton TV. Ada pertandingan MMA. UFC 1 pada saat itu. Itu SMP ya? Kuliah. Udah kuliah itu. Udah kuliah. Saya nonton ada UFC 1. Di situ saya melihat ada pertarungan antara Royce Gracie melawan petarung lain gitu. UFC 1 ya, Bang? UFC 1. Pada saat itu ada posisi di mana, wah ini mirip nih seperti saya tadi sore. Posisi headlock. Nah, tapi si Royce Gracie ini dia bisa memenangkan pertarungan ini. Kalau saya pada saat itu nggak tahu mesti ngapain. Saya yang ada asal lempar aja gitu kan. Dari situ saya memutuskan saya mau belajar ilmu ini karena saya nggak mau berada di posisi itu kayak seperti tadi sore di mana saya digebukin dan nggak tahu mesti ngapain gitu. Akhirnya saya cari tahu ternyata di kampus saya ada yang namanya Jiu-Jitsu. Di kampus ada namanya IJI, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Akhirnya saya mendaftar dan saya belajar bela diri di situ. Nah bersamaan di tahun itu Indonesia ini sedang kemasukan MMA di Indonesia. Pada saat itu ada TPI mereka melihat ada pertandingan UFC 1 dan melihat, wah ini kayaknya keren nih, kayaknya bagus nih. Gimana kalau Indonesia bikin juga? Nah promotor itu akhirnya mengundang seluruh bela diri yang ada di Indonesia, ditanyakan, kita mau bikin pertandingan seperti ini, Anda punya gak petarung? Akhirnya perguruan-perguruan ini mengirimkan petarung-petarungnya. Dan salah satu petarungnya adalah pelatih saya sendiri yang di IJI, di Untar pada saat itu. Jadi pelatih saya menjadi petarung di TPI Fighting itu. Nah saya melihat pada saat itu saya latihan dan saya melihat dia persiapan. Nah inilah pertama kali saya mengenal MMA ini seperti ini. Karena pelatih saya turun duluan di ajang MMA ini. Nah dulu itu kan kayak Bung Fransino tadi susah mencari camp mungkin dalam arti perguruan gitu ya. Dulu pada saat itu apakah cuma ada Brazilian Jiu-Jitsu aja, silat aja atau udah ada MMA gitu di Indonesia? Nggak ada MMA. Bahkan mungkin zaman dulu itu nggak ada sebutannya MMA. Sebutannya itu ya UFC, tarung bebas, ya kan tarung bebas. Jadi nggak ada istilah MMA itu belum ada pada saat itu. Baru sebutnya oh itu tarung bebas. Pada saat itu memang tema yang mau diangkat adalah bela diri mana yang paling efektif, bela diri mana yang paling unggul di antara bela diri lain. Jadi pada saat itu masing-masing perguruan itu datang bukan sebagai MMA fighter, tapi sebagai memegang nama perguruannya. Jiu-Jitsu adalah Jiu-Jitsu, Karate adalah Karate, Gulat adalah Gulat. Jadi mereka membawa kebanggaan perguruan masing-masing, bukan sebagai MMA gym atau MMA club. Tapi waktu pertarungan itu di TPI itu udah perhitungannya atau syarat-syaratnya udah kayak UFC MMA gitu ya? Ya kita pada saat itu TPI itu mereka nggak mengadopsi UFC. Pada saat itu di dunia itu ada 2 MMA yang sedang berkembang. Di Amerika ada UFC dan di Jepang ada Pride Fighting Championship. Nah, yang Indonesia ini mengadopsi Pride Fighting Championship. Jadi itulah yang kita adopsi, Pride Fighting Championship ini. Oh, jadi tekniknya juga belum nyampe kepada syarat-syarat MMA gitu. Pada saat itu yang meng-sanction MMA ya dua organisasi itu, UFC dengan peraturan-peraturannya, Pride Fighting dengan peraturan-peraturannya. Jadi seperti apa namanya persyaratannya ya kita mengikuti yang dari Pride Fighting ini. Nah mungkin Bung Fransino boleh cerita nih saat ini di era 2021 ada nggak sih nyapa Bung Fransino di jalan? Wah ini dulu fighter MMA nih. Jarang banget. Kalaupun ada itu pasti generasi om-om. Generasi om-om. Biasanya orang taunya wah ini promotor nih. Biasanya oh ini yang jadi komentator nih. Biasanya begitu. Tapi kalau di sosial media ada ya? Segelintir. Karena memang pada zaman saya itu nggak ada sosmed. Nggak ada sosmed dan juga kita exposure MMA ini nggak segencar TV One. Menjadi petarung One Pride ini luar biasa karena benar-benar diekspos oleh TV One ini luar biasa.
bener-bener petarung One Pride ini terkenal di sosmed. Apalagi tambah lagi sosmed. Zaman kita nggak ada. Kita tanding, exposure-nya biasa-biasa aja dan nggak ada sosmed. Jadi yang tahu kita itu om-om biasanya yang suka nonton berantem-berantem gitu. Pokoknya di situ berantem, gue kenal nih. Kalau nggak kenal. Betul. Nah, kalau Rudy Ahong Gunawan punya cerita ketika mau join di TPI Fighting, sempat ada ditolak mungkin ya bahasanya gitu dulu ya. Iya. Nah, kalau Bung Fransino bagaimana ya ceritanya awal ikut fight di situ? Ya jadi tadi saya bilang tadi kan saya mendaftar ke Jiu-Jitsu Jepang di Untar pada saat itu dan pelatih saya menjadi petarung di situ. Pada saat itu kita ada tiga sekawan lah. Itu ada saya, Rudy Ahong Gunawan dan Joni. Kita yang sangat mendukung pelatih kita untuk tanding di sana. Tapi pelatih kita pada saat itu dia kalah. Pelatihnya kalah malah? Kalah. Pada saat itu dia tanding kalah. Disitulah timbul rasa rasa patriotisme dari kita sebagai murid. Wah kita harus bisa membalaskan kekalahan guru kita. Apalagi ditambah lagi pas setelah dia kalah kita kan datangin tuh pelatih saya. Aduh Mas, gimana Mas kabarnya gitu kan. Setelah ya kan kita mau membesarkan hati dia. Di situ pelatih saya itu Mas Harmudi memberikan pesan kepada kita. Fransino, Ahong, Joni, Mas ini udah tua. Mas udah nggak bisa ikut gini. Ini saatnya kalian yang turun. Jadi kita dikasih diemban itu tuh. Pada saat itu kita dikasih emban. Wah, kita ditodong nih, kita yang turun gitu kan. Wah, kita pada saat itu kita juga merasa kekalahan pelatih kita ini kita ada kemarahan juga dalam diri kita. Jadi kita, ya siap Mas, kita akan turun membalaskan dendam Mas. Wah, disitulah kita merasa terpanggil untuk turun ke MMA pertama kalinya. Nah, akhirnya kita mencari tahu tuh gimana caranya jadi petarung MMA di TPI Fighting pada saat itu. Ya, kita harus mengikuti audisi. Setelah audisi kita harus mengikuti tes fisik. Setelah tes fisik lolos, baru kita bisa bertarung di situ. Nah, Ahong waktu itu kan gagal. Pendaftaran pertama atau gimana waktu itu yang gagal itu? Jadi gini, mungkin ceritanya gini. Audisinya ini ada 2 tahap. Satu adalah audisi teknik, di mana di situ kita melakukan pukulan, tendangan, bantingan, dan kita sparring dengan orang-orang daftar juga. Di audisi pertama itu kita lolos. Audisi pertama lolos. Kita lolos. Kita bertiga lolos. Bahkan Ahong itu luar biasa lolosnya. Lawannya dipukul, pingsan. Itu berarti udah dari dulu berarti? Dari dulu pukulannya kenceng. Emang itu orang dari dulu pukulannya kenceng. Oke. Pada saat pingsan, di hari itu ada beberapa orang yang KO ya. Yang orang audisi. Tapi cuma 1 orang yang dibawa pakai tandu. Itu lawannya Ahong. Dari situ dia terkenal tuh. Wah, ini orang yang bikin orang pingsan dibawa pakai tandu. Tapi dulu belum ada istilah knockout ya? Knockout atau gimana? Udah ada knockout, tapi kan itu cuma audisi. Audisi Itu nggak diliput, nggak ditayangin juga. Cuma sekedar adanya juga lah. Karena sekedar audisi gitu kan. Belum pertarungan nih. Setelah kita audisi teknik, kita harus audisi fisik. Fisik. Jadi pada saat itu kita harus melakukan beberapa macam aktivitas fisik. Salah satunya sepeda, nanti juga ada angkat beban, ada dinilai fisik kita, apakah fisik kita cukup. Nah, salah satu parameternya adalah VO2 max. VO2 max adalah kemampuan badan kita menyerap oksigen. Ada parameter VO2 max, semakin tinggi angkanya, semakin stamina kita kuat. Dianggap begitu. Setelah kita melakukan aktivitas itu, kita dipanggil tuh bertiga. Oke, kalian semua datang sini. Waktu itu dokter yang ngecek adalah dokter Junedi, yang sekarang adalah dokter kita di One Pride. Saya masih ingat kata-kata dokter Junedi. Jadi dokter Junedi bilang gini, oke, maaf ya kalian tidak lolos untuk tes fisik ini. Karena nilai VO2 max kalian masih di bawah standar kita. Kita nggak mau fighter ayam sayur main di TPI Fighting katanya. Kita dibilang fighter ayam sayur pada saat itu. Jadi kita pada saat itu nggak terima. Wah, kita kemarin menang, kita KO tuh lawan. Ya tapi kalian staminanya jelek-jelek nih. Kalian masuk ronde 2 pasti pada lemas-lemas semua nih pasti dibilang gitu. Oh, tapi kita tetap nggak terima. Gimana dok? Begitu kita nggak terima nih dok. Ya kan? Ya udah gini deh katanya. Bulan depan ada lagi tes fisik. Kalian datang lagi. Kalau kalian lolos baru kita bisa kasih izin tanding. Nah, dari situ saya setiap pagi itu lari pagi. Nah, saya nggak tahu. Bertiga? Enggak, karena kan di rumah masing-masing. Oh iya, di rumah masing-masing. Kita di rumah masing-masing. Jadi saya bangun tidur saya lari. Saya nggak tahu kalau Ahong dan Joni apakah dia lari, saya nggak tahu. Tapi bulan depannya kita ikuti itu tes lagi. Saya lolos. Ahong nggak lolos. Memang dia nggak lolos di tes fisik itu. Kayak 3 sekawan ya benar. Pada saat itu ya kita 3 sekawan. Terus kalau sampai sekarang nih gimana nih komunikasi bertiga? Ya komunikasi kita ya karena kita punya kesibukan masing-masing ya kita juga
ya nggak seintens dulu lah, karena dulu kita latihan bareng, kita juga persiapan bareng. Kali ini kan saya juga udah punya sasana sendiri, Ahong juga adalah sasana sendiri, Joni juga punya kesibukan masing-masing. Jadi kita 3 sekawan kita bubar, tapi kita tetap berkawan kok. Nah itu berarti awal kenal mereka bertiga nih ya, itu waktu kuliah berarti? Pada saat kuliah, betul. Ada momen gak sih kalau anak-anak kuliah tuh kan mungkin masak mie bahkan bertiga kayak gitu atau gimana? Ada. Jadi pada saat itu memang kita setiap kali sebelum latihan saya itu suka makan bakwan goreng. Bakwan goreng. Jadi di depan kampus tuh ada yang jualan goreng-gorengan tuh, yang katanya dicampur plastik. Itu sebelum latihan saya pasti makan. Kita semua pasti makan. Udah kenyang baru kita latihan. Tapi itu jangan dicontoh. Nggak benar, nggak boleh. Tapi pada saat itu kita begitu tuh. Karena murah. Itu kalau nggak salah 5.000 dapat 20 itu. Dulu ya. Nah mungkin kita di sini mau tanya-tanya juga, dulu Bang Joni itu dulu orangnya gimana, Ahong itu dulu orangnya gimana, apakah seperti saat ini atau berubah sebenarnya? Kalau saya melihat nggak banyak perubahan dari kita, karena pada saat itu kan kita juga udah cukup dewasa ya, kita udah pada kuliah, dan kebetulan juga pada saat itu saya di kelas ringan, Ahong di kelas menengah, dan Joni di kelas berat. Jadi memang itu udah dibagi kelas-kelasnya tuh. Dan Ahong memang dari dulu itu dia gini, pada saat saya masuk, Ahong dan Joni itu udah jadi senior saya. Ahong dan Joni udah jadi senior saya. Satu angkatan waktu kuliah atau gimana? Enggak, mereka lebih Joni lebih senior, Ahong tuh di bawah saya setahun. Tapi dia di perguruan jiu-jitsu, dia itu udah senior saya. Pada saat saya sabuk putih, Ahong tuh udah sabuk biru. Joni juga udah sabuk biru juga. Dan dulu di awal-awal latihan, mereka adalah mentor saya, karena senior saya kan. Mereka mentor saya. Bahkan Ahong itu bisa dibilang begini, Ahong itu dari dulu fisiknya seperti itu. Dari dulu emang dia tangannya gede, berotot gitu kan. Pada saat saya baru masuk tuh saya begeng. Berat mungkin cuma 55 kg gitu kan, saya begeng. Jadi saya pada saat itu melihat Ahong ini sebagai, dan pada saat kita mau turun ke TP Fighting, saya melihat, wah saya kalau mau jadi petarung, badan saya harus seperti Ahong. Badan saya harus seperti Ahong, karena Ahong ini kuat sekali badannya gitu kan. Saya tanya ke dia, Ahong apa sih rahasianya kamu bisa badan tangan gede gini? Dia bilang ke saya, tiap hari push up 100 kali. Tiap hari push up. Oh gitu, ya udah tiap hari saya coba tuh. Ternyata susah, push up 100 kali itu susah. Awal-awal cuma bisa 20, besokannya 21, besokannya lagi 22, sampai akhirnya saya bisa sampai angka 100. Berkat Ahong tuh. Itu hal yang pernah gak sih Ahong itu curhat mungkin masa lalu dengan saking dekatnya dengan kalian bertiga nih? Ya pastilah, kita bertiga pada saat itu cukup dekat ya, karena kita latihan bersama. Kadang kita pada saat mau tanding pun kita satu hotel ya kita satu kamar gitu kan. Pada saat ini juga kadang kita nginep di rumahnya Ahong, nginep di rumahnya Joni. Jadi emang kita cukup dekat lah, curhat-curhat ada lah, banyak pasti. Kalau sampai saat ini juga terus komunikasi? Sayangnya dengan kesibukan kita seperti ini nggak ada lagi kita seperti itu, karena sekarang kita udah sibuk ya, kita punya kesibukan masing-masing, udah punya keluarga juga, jadi udah nggak ada lagi tuh nginep-nginep bareng, udah nggak ada. Nah kemarin kita udah ngundang Bang Rudy Ahong sini, kita tanya bagaimana sih sosok Bang Francino Tirta di masa lalu? Dia nggak ada yang berubah, makin bandel aja sekarang itu, ngapain bikin One Pride? Gue sampai iri ke dia sampai sekarang, gue nggak bisa nyamain dia. Nah gimana tanggapan Bang Francino? Ya saya rasa justru kalau dia bilang dia iri sama saya, justru saya sekarang iri sama dia. Oh gitu? Karena pada saat zaman saya jadi juara, saya nggak terkenal Ahong. Ahong zaman sekarang ini terkenal banget ya ini. Kemana-mana, saya kemana-mana orang tuh nanyanya Ahong, bukan nanya saya lagi. Nanya Ahong, Ahong kapan main, Ahong kapan main. Saya ngiri, saya zaman saya dulu juara nggak ada yang nanya gitu. Jadi kalau dibilang dia ngiri sama saya juga ngiri sama dia. Dia sekarang terkenal banget nih orang. Lihat aja followernya berapa. Waduh gila. Dia melihat Bung Francino adalah panutan dia nih. Enggak. Dia ngomong Francino adalah panutan saya. Saya bisa sampai saat ini juga karena Francino, katanya gitu. Dulu saya sempat gak mau jadi ikut jadi fighter, ngelihat Francino jatuh bangun, akhirnya dia bisa mendirikan kompetisi ini. Salut banget dia ngomong gitu. Saya berterima kasih bahwa saya bisa menjadi panutan bagi semua orang ya. Dalam hal ini teman saya sendiri Ahong melihat saya sebagai panutan, ya saya sangat bersyukur karena saya melihat juga memang dunia bela diri ini nggak mudah ya, sangat keras. Saya merasa sangat bersyukur bahwa saya bisa dijadikan panutan, dan mudah-mudahan ini juga bisa memotivasi orang-orang untuk jangan ragu untuk terjun ke dunia bela diri. Oke.
Dan saya ingin tanya juga, kalau kita lihat Bang Rudy Ahong saat ini kan kadang ada banyol ya, ketika entrance ada-ada aja gitu, kadang Cherry Bell musiknya. Nah dulu itu orangnya gimana sih? Dari dulu dia begitu juga sebenarnya. Dari dulu dia begitu. Dulu malah kita punya julukan buat dia tuh lover boy. Lover boy? Lover boy. Karena memang dia ini orangnya romantis banget. Oke. Dia ini orangnya romantis banget dan ya romantis banget lah, makanya kita kasih julukan dia lover boy. Lover boy. Tapi memang dibalik kelucuannya dia ini, keromantisannya dia ini punya pukulan yang sangat keras. Bahkan saya pernah merasakan sendiri kekuatan pukulan dia. Zaman dulu itu kita sangat terbatas dalam hal gear buat latihan ya. Oke. Kita nggak kenal tuh apa yang namanya gamsil. Kita nggak kenal apa yang namanya headgear. Kita taunya oh ada sarung tinju, ya udah kita gebuk-gebukan. Waktu itu saya sparring sama Ahong. Sparring. Saya kena pukul overhand. Tangan kanan dia, yang tangan kanan mautnya itu. Saya kena, tek, saya jatuh. Begitu saya jatuh, saya bangun lagi. Saya bilang, wah nggak bisa lanjut. Malam itu rahang saya bengkak, nggak bisa makan 3 hari. Setelah nggak makan 3 hari, akhirnya wah ini nggak bisa, saya ke dokter deh. Saya ke dokter, saya tanya dokter gigi. Ini gigi saya bengkak nih, nggak sembuh-sembuh dok. Kenapa nih dok? Kata dokter, oh tulang gigi kamu patah. Tulang gigi patah? Tulang pengikat gigi patah. Waduh, terus gimana dok? Harus dicabut. Kalau nggak dicabut kamu nggak akan bisa makan kamu. Ya udah, saya dengan air mata menetes, ya udah cabut dok. Akhirnya dicabut gigi saya itu satu gara-gara Ahong tuh. Oke. Jadi memang keras sekali pukulan Ahong. Saya selama karir saya MMA dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada yang bisa pukul saya jatuh. Cuma satu orang yang pernah pukul saya jatuh, Ahong, dan langsung patah gigi saya. Bung, kayaknya kita harus minum dulu, obrolan kita masih panjang. Cheers dulu boleh? Siap. Memang seru ya. Nah itu pengalaman dengan Ahong latihan itu ya? Itu cuma latihan? Lagi latihan itu. Nah saya mau tanya nih, Bung Fransino di kelas ringan pada saat itu ya? Ya. Bagaimana persaingan kelas ringan pada masa Bung Fransino? Jadi pada saat itu juara pertamanya adalah Linson Simanjuntak. Oke. Dia Sekarang adalah satu tim ya? Satu tim sekarang. Jadi pada saat itu dia adalah juara pertama. Dan setelah dia menjadi juara pertama, pada saat itu promotor juga mengadakan grand turnamen. Grand turnamen itu yang kelas bebas itu, juara kelas ringan, juara kelas menengah, juara kelas berat itu Jadi satu? dijadikan satu, dibikin turnamen. Dan juaranya pada saat itu adalah Linson Simanjuntak. Jadi dia juara kelas ringan dan dia juga juara kelas bebas. Jadi pada saat itu Linson udah legendaris karena ini orang nggak pernah kalah juara di kelas ringan dan di kelas bebas. Dan ini adalah seorang sosok legendaris yang wah sangat sulit sekali untuk bisa mengalahkan dia. Karena di kelas ringan pada saat itu dia paling tinggi. Dengan tinggi 180 cm, berat badannya cuma 60 kilo. Wah, itu menakutkan sekali ya buat fighter lain gitu. Wah, gila nih orang nih. Udah tinggi, gulatnya bagus, fisiknya prima. Wah, sulit sekali mengalahkan dia. Jadi memang persaingannya sangat menakutkan. Karena semua dilibas sama Bang Linson ini. Dan dulu juga pernah mengalahkan Bang Linson? Pernah. Jadi pada saat Linson jadi juara pada saat itu dan dia juga menjadi juara di kelas bebas, datanglah generasi kedua. Oke. Jadi Linson ini adalah generasi pertama nih. Generasi kedua ini ada seorang petarung yang luar biasa juga, yaitu Johan Mulia. Yang sekarang adalah dari Han Academy yang banyak juga menelurkan petarung-petarung kita di One Pride. Nah Johan Mulia ini pada saat itu dia nggak pernah kalah dan dia pada saat itu mendapatkan contender fight untuk menantang sang juara Linson Simanjuntak. Pada saat itu dia mengalahkan Linson Simanjuntak. Wah itu dunia persilatan Indonesia di kelas ringan itu langsung gempar karena Linson yang nggak pernah kalah bisa dikalahkan oleh pendatang baru Johan Mulia dan dikalahkannya dengan kuncian lagi. Wah ini jadi tambah udah ada 2 orang lagi yang hebat nih. Ada Linson, ada Johan. Wah ini tambah serem lagi nih persaingan di kelas ringan. Dan mungkin saya ingin menambahkan juga pada saat saya dibilang gagal di audisi fisik oleh Dr. Junedi, bilang karena VO2 max kamu jelek, VO2 max kamu di bawah 35 katanya. VO2 max kita yang bagus itu Johan Mulia dan Linson. Dia bilang begitu. Nyebut nama dia. Contoh atlet kita yang bagus VO2 max itu Johan Mulia dan Linson Simanjuntak. Itu VO2 max 50 katanya. Wah gitu ya. Oh ya udah. Pada saat itu kan saya belum pernah tanding. Jadi saya melihat sosok mereka ini sebagai wah ini
Satu juara legendaris, satu lagi calon juara juga nih. Dua-duanya udah disebut-sebut namanya sama Dr. Jun. Pada saat itu mereka menjadi motivasi saya tuh. Pada saat saya bangun pagi, saya bilang ke diri saya harus punya VO2 max seperti Linson dan Johan. Jadi pada saat saya lari, saya sebut nama dia Johan, Linson, Johan, Linson, supaya saya nggak mau kalah sama mereka. Oke. Nah itu mereka dari motivasi saya juga mereka itu. Ini Bang Linson sama Bang Johan udah tahu nih. Kayaknya nggak tahu. Nggak tahu ya. Mungkin pada saat itu dia tidur bangun kali. Ada yang nyebut nama gua nih. Nah tapi pernah berhadapan dengan Bang Linson waktu itu? Pernah. Jadi mungkin ceritanya gini. Kalau secara timeline, sabuk kelas ringan direbut oleh Johan. Dari Linson direbut oleh Johan. Dan datanglah fighter generasi ketiga, yaitu saya. Saya menang. Akhirnya saya menjadi contender fight untuk bisa menantang Johan Mulia. Dan pada saat itu saya mengalahkan Johan Mulia. Pada saat saya mengalahkan Johan Mulia ini, itu beda ya dengan pada saat saya mengalahkan Linson. Karena pada saat saya mengalahkan Johan itu untuk perebutan sabuk. Jadi saya udah dijadwalin, 2 bulan lagi Anda akan berhadapan dengan Linson, dengan Johan untuk perebutan sabuk. Jadi selama 2 bulan persiapan saya adalah Johan untuk bisa mengalahkan Johan, seperti itu. Sedangkan pada saat saya mengalahkan Linson itu beda. Karena situasinya pada saat itu adalah lagi turnamen. Jadi turnamen kelas bebas nih. Saya harus berhadapan dengan fighter ini dulu. Kalau menang saya akan berhadapan dengan fighter yang ini. Dan ini pun fighter ini juga harus menang dulu. Jadi saya nggak tahu nih lawan saya berikutnya siapa. Nah saya ketemu sama Linson itu di semifinal. Jadi dan pada saat itu pertarungannya itu diadakan dalam 1 hari. Berarti menang dalam atau 1 malam. Hadapan lagi yang baru gitu? Yang menang, yang kalah gugur. Jadi yang menang main lagi. Yang menang main lagi sampai akhirnya final. Jadi di malam itu saya nggak tahu saya akan berhadapan dengan Linson. Saya pada saat itu berhadapan dengan Ngabdi Mulyadi. Dia juga sempat. Dia juga satu angkatan sama saya dia itu. Satu angkatan sama dia. Cuman dia itu kelas menengah. Saya kelas ringan. Nah pertandingan pertama saya sebenarnya saya ketemu kelas berat. Ada dari Bandung, ada Indra. Saya kalahkan dia. Habis itu saya ketemu Ngabdi. Setelah ketemu Ngabdi, baru ketemu Linson. Jadi di sini saya nggak tahu nih saya akan ketemu siapa. Dan pada saat itu namanya bertarung terus menerus itu kan capek ya. Iya. Waktu itu di pikiran saya nggak ada pikiran saya akan ketemu ini, nggak ada. Saya cuma mikirin aduh siapa lawan di depan. Ya udah saya lawan. Dan pada saat masih capek ngos-ngosan, saya udah nggak ada kepikiran untuk takut. Karena kalau disuruh mikir mungkin suruh lawan Linson, saya takut kali ini. Kan ini orang udah besar, tinggi, legendaris gitu. Tapi pada saat itu saya nggak ada. Karena saya nggak berhadapan dengan dia. Saya berhadapan dulu dengan Ngabdi. Pada saat saya menang, saya istirahat dulu. Linsonnya main, dia menang. Baru ketemu Linson akhirnya ya udahlah mau gimana gitu. Kita juga lagi ngatur napas ini kan, ngatur napas ya udah begitu. Ini akhirnya baru kita main. Jadi pada saat itu bisa dibilang nggak ada persiapan untuk lawan Linson. Karena memang di hari itu juga. Di hari itu, karena tandingnya di hari itu juga. Terus menang. Pada saat itu saya menang angka pada saat itu. Dan mungkin bersyukurnya adalah beberapa bulan sebelum pertarungan itu, saya sempat ketemu Bang Linson juga di pertandingan gulat. Sempat ketemu di pertandingan gulat. Jadi saya tahu nih kekuatan dia seperti apa, gerakan seperti saya udah tahu nih, saya udah bisa kurang lebih saya udah bisa baca. Jadi saya udah pernah ngerasain lah satu arena sama dia seperti apa. Nyari celahnya di mana gitu ya. Iya, betul. Nah, gimana rasanya mengalahkan Linson Simanjuntak yang dalam arti tadi persiapan nyebutin nama Linson, Johan, Linson gitu. Ya kembali lagi pada saat itu karena saya ikut turnamen. Jadi ikut turnamen itu kita nggak ada waktu untuk mikir. Tanding, menang, ngos-ngosan, istirahat, tanding lagi, ngos-ngosan, tanding lagi. Jadi pada saat saya menang lawan Linson pun saya senang banget. Sebenarnya senang banget karena bisa mengalahkan Linson nih. Tapi ya saya nggak bisa mikir karena saya udah harus siap-siap untuk lawan berikutnya lagi. Berikutnya final lagi. Jadi saya pada saat itu ya senang tapi saya nggak ada kesempatan mikir karena pada saat itu turnamen. Justru saya senangnya itu pada saat saya jadi juara di turnamen itu. Wah ternyata saya juara di antara 16 orang petarung terbaik dari semua kelas. Ternyata saya yang juara, saya yang paling baik. Wah itu saya senangnya luar biasa. Tapi saya pada saat itu senangnya bukan karena saya mengalahkan Linson, bukan karena saya mengalahkan, tapi karena saya menjadi yang terbaik pada saat itu. Terus kalau misalnya dengan Johan Mulia gimana? Nah kalau dengan Johan Mulia beda. Karena beda. Pada saat itu saya belum jadi juara. Saya hanyalah fighter baru yang kelihatannya lumayan nih menang. Dan pada saat saya mau dilawan dengan Johan itu baru pertama kalinya menjadi juara.
disitulah saya merasakan kebanggaan dan gengsi dari seorang juara. Pada saat saya mengalahkan Johan, saya di sabuk nasional ada di perut saya merasa wah ini rasanya jadi juara. Ini rasanya jadi juara. Artinya di kelas ringan di seluruh Indonesia saya yang terbaik. Dan semenjak saya menjadi juara itu semua mata menuju ke juara. Karena pada saat saya belum jadi juara juga saya selalu ngeliat juara. Ada juara masuk nih kita pasti ngeliatin juara. Wah itu juaranya. Jadi juara itu diincar oleh semua orang. Dan begitu saya memegang sabuk juara, saya merasakan sorotan mata dari fighter-fighter lain ya. Dari fighter-fighter lain, bukan fans-fans yang nyorot nih, tapi fighter-fighter lain yang nyorot, yang tahu ingin mengalahkan saya. Disitulah saya merasakan gengsi dari seorang juara dan kebanggaan menjadi seorang juara itu seperti apa. Memang istimewa. Istimewa ya. Nah, Bung Fransino, sepertinya rivalitas pada saat itu luar biasa sekali ya, Bung? Ya. Nah, bagaimana ada nggak sih waktu itu rasa takut dari seorang Fransino Tirta waktu itu? Di awal-awal nggak ada. Di awal tapi gini, saya menilai saya itu nggak takut bukan karena saya jago ya, tapi karena saya nggak tahu. Saya nggak tahu apa yang sedang saya hadapi. Saya waktu itu adalah pemuda yang nekat, bukan berani ya, nekat. Saya nggak tahu apa yang saya hadapi, saya berani mencoba. Dan ada pepatah yang bilang fortune favors the brave. Pada saat itu saya brave. Dan saya mendapatkan keberuntungan. Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir saya harusnya takut. Dulu ilmu saya nggak seberapa tapi berani turun ke MMA. Tapi ya itulah, fortune itu favors the brave. Saya diberikan kemenangan demi kemenangan sehingga akhirnya saya menjadi juara. Jadi kalau dibilang saya takut, dulu enggak, karena saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang semakin saya belajar bela diri, semakin saya tahu wah begitu banyak cara untuk saya kalah. Saya bisa dipukul, saya bisa ditendang, saya bisa dibanting, bisa dikunci. Saya semakin takut. Oke. Jadi di awal-awal saya nggak takut. Semakin saya belajar justru semakin takut. Semakin belajar semakin takut. Iya betul. Nah berarti tadi modal nekat hingga saat ini menjadi promotor One Pride MMA. Gimana rasanya? Luar biasa sekali karena memang awalnya ini saya kan bela dirinya hanya sekedar hobi. Terus ingin membalaskan kekalahan pelatih. Sepak bola tadi masih lanjut nggak tuh? Udah nggak lanjut karena ternyata berbahaya main sepak bola. Sering kecelakaan, keseleo, ankle sehingga menyebabkan kita nggak bisa latihan, nggak bisa tanding untuk hal-hal yang sepele. Belum lagi kalau bentrok ya. Belum udah nggak berani lagi kan. Tapi saya karena sejak saya serius di MMA saya nggak intens lagi latihan bola. Karena ya takut cedera itu. Terus ke One Pride ini gimana rasa, atau mungkin boleh ceritakan dulu gimana ceritanya bisa mendirikan ajang MMA di Indonesia saat ini, bahkan bukan 1, 2, 3 orang yang tahu gitu loh, seluruh Indonesia bahkan mungkin luar negeri udah tahu gitu. Betul. Mungkin kalau awal asal masalah gini, saya pada saat itu masih jadi petarung, ada jadwal tanding dan pada saat itu saya dikenalkan oleh Bapak Ardiansyah Bakri. Dari situ saya bercerita oleh Pak Ardi seperti apa sih dunia MMA Indonesia pada saat itu. Jadi pada saat itu nggak ada panggung MMA di Indonesia, nggak ada. Jadi TPI Fighting itu stop bikin event itu di 2005. Jadi dari 2005 sampai 2016 itu nggak ada panggung MMA dalam negeri. Petarung MMA Indonesia harus bertanding di luar negeri. Nah sedangkan pertarungan di luar negeri ini pasti mereka memilih yang best of the bestnya. Nggak mungkin memilih yang belum pernah tanding gitu. Betul. Dan di situ saya bercerita bahwa saya bete juga nih karena pada saat itu ada promotor dari luar negeri yang memanggil petarung-petarung Indonesia. Tapi petarung Indonesia pada saat itu kan mereka nggak ada panggung di dalam negeri, sehingga mereka itu debutnya di luar negeri. Berarti orang Indonesia bertarung ke luar negeri gitu? Keluar negeri atau di dalam negeri tapi debut ketemu yang udah veteran. Yang ada ya kita kalah dan di situ saya sedih sebagai sesama orang Indonesia melihat fighter Indonesia kalah tuh saya sedih. Kok orang Indonesia kalah ya? Padahal sebenarnya Indonesia ini bagus loh MMA-nya. Dulu kita di tahun 2004-2005 kita di Asia Tenggara itu satu-satunya pioneer. The best MMA itu Indonesia, bukan Malaysia, bukan Singapura, bukan Filipina, Indonesia. Tapi karena kita udah nggak ada acara lagi semenjak 2005, kita ketinggalan. Fighter Indonesia
ketemu yang dari negara-negara tetangga kalah. Kenapa? Ya karena mereka ada kompetisi dalam negeri, kita nggak ada. Dari situ saya bercerita, kenapa kita nggak berkembang, kenapa? Karena kita nggak ada kompetisi dalam negeri. Dari situ Bapak Ardiansyah Bakri merasa, oh gitu, ayo kita bangun MMA Indonesia. Gimana caranya? Kita harus menciptakan panggung dalam negeri, memberikan fighter-fighter Indonesia petarung, memberikan pengalaman bertanding, mereka juga bisa berprestasi sehingga siap untuk ke internasional. Dari situlah kita memutuskan, ayo kita bangun panggung MMA dalam negeri. Disitulah terbentuk One Pride. Itu 2016 atau sebelumnya juga udah ada berjalan? Pembicaraan kita mulai dari 2015. 2015 kita bicarakan konsepnya seperti apa, ini baiknya seperti apa, untung ruginya gimana. Tapi kita tujuan kita adalah satu, kita ingin memberikan panggung buat petarung Indonesia agar bisa melangkah ke dunia internasional, agar nanti ke depannya mimpi saya dan Pak Ardi adalah kita ingin melihat petarung Indonesia bertarung di internasional dan menjadi juara dunia. Disitulah kita bisa bilang Indonesia adalah macan MMA di dunia. Nah, saat ini sudah semakin banyak fighter. Betul. Pamor One Pride sudah tidak diragukan. Ketika misalnya nih, saya sendiri nih ke orang tua, lagi ngapain? Ini syuting One Pride. Oh iya, jam berapa tayang? Nah, mereka udah kenal. Padahal mereka juga nggak tahu seperti apa dulunya, gitu ya. Nah, bagaimana rasa bangga seorang Francino ketika itu? Wah, sangat sulit dilukiskan dengan kata-kata ya, karena saya jujur pada saat awal saya nggak nyangka bahwa support dari Pak Ardi ini sedemikian hebatnya. Saya merasanya MMA ya seperti saya zaman dulu, seperti inilah, itu dimana exposure-nya biasa-biasa aja sebenarnya, tapi ternyata support dari Pak Ardi luar biasa, dari TV One luar biasa, sehingga ternyata MMA ini digemari juga oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pada saat kita mendapatkan penghargaan dari Panasonic Global Award itu, kita merasa wah gila, ternyata kita baru 1 tahun pada saat itu, tapi kita sudah mendapat penghargaan. Disitulah kita merasa wah ini kayaknya bisa mantap nih, bisa mantap ini. Dan ternyata benar sekarang kita sangat bangga, dan saya rasa ini kita belum sampai puncaknya. Ini baru masih baby step. Kita belum berlari. Mudah-mudahan kalau kita bisa jalan terus 5-6 tahun ke depan kita bisa berlari bahkan meloncat. Asik. Nah, di awal itu dulu Bung Frans, dulu awalnya seperti apa? Seleksi audisinya seperti apa? Ya, pada saat itu gini, tantangan saya pada saat itu adalah gini, nggak ada petarung MMA di Indonesia. Di awal ya? Di awal nggak ada. Oh, kalau ada mau tanding di luar negeri, itu pun hanya segelintir orang, ya kan. Jadi gimana caranya kita mendapatkan bakat-bakat petarung atlet-atlet ini, mungkin petinju, sanso, karate, judo, jiu-jitsu ini supaya mau MMA. Nah, kita harus melakukan audisi. Kita harus mengedukasi. Oh, ini loh MMA, kita harus ya mengedukasi mereka MMA seperti apa, dan kita lakukan audisi kita ke daerah-daerah. Dari situlah kita mencari bakat-bakat mungkin petarung-petarung tradisional menjadi petarung MMA. Itulah awal-awal. Jadi di awal-awal kita memang nggak ada petarung di awal-awal kita. Nah, kita harus mencari sampai ke daerah-daerah. Sekarang kita bisa bangga yang kontrak sama kita udah ratusan petarung dan ribuan lainnya yang siap menjadi petarung kita. Banyak nih juga Bung Frans, di kolom komentar selalu tanya-tanya, saya udah atlet ini, saya udah ikut ini, saya ingin daftar One Pride, jadi fighter One Pride. Itu gimana Bung Francino? Sekarang ini mudah sekali. Jadi petarung One Pride itu mudah sekali caranya. Buka ya YouTube kita di One Pride Indonesian MMA. Di situ ada caranya untuk ikut audisi kita, audisi online. Jadi Anda bisa audisi di gym Anda sendiri atau di rumah Anda sendiri. Ikuti petunjuknya. Nanti akan Anda diminta melakukan pukulan, tendangan, bantingan, dan sparring. Apabila dinilai bagus, oh ini orang bagus teknik MMA-nya, maka akan kita panggil. Tapi syaratnya harus bagus. Harus bagus. Nah, Bung Francino, secara tidak langsung Bung Francino kan menjadi saksi bagaimana perjalanan perkembangan MMA di Indonesia ya. Dari mulai Bung Francino join di MMA sampai saat ini sebagai promotor One Pride. Bagaimana ngelihat konsistensi fighter-fighter kita nih? Saya rasa zaman sekarang ini beda sama zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu kembali kita nggak ada yang namanya internet, kita nggak ada yang namanya YouTube. Kita harus belajar itu bener-bener one on one. Saya mau belajar mukul, saya harus ketemu pelatih yang bisa ngajarin. Saya mau belajar bantingan, saya harus ketemu pelatih yang bisa ngajarin bantingan. Sedangkan zaman sekarang kita mau belajar, kita bisa buka YouTube. Gimana cara mukul? Buka di YouTube bisa. Cara banting bisa buka di YouTube. Jadi menurut saya zaman sekarang ini fighter yang pintar
yang melek dengan teknologi, mereka bisa belajar melalui melihat pertandingan-pertandingan MMA internasional seperti apa dan bisa berlatih. Jadi saya menurut saya petarung zaman sekarang ini mereka tekniknya lebih lengkap dibandingkan petarung-petarung zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh benar-benar susah, nyari ilmu itu susah, harus ketemu yang pelatih yang benar gitu. Kalau sekarang bisa buka di YouTube. Tinggal buka di YouTube. Jadi menurut saya sekarang petarung zaman sekarang ini secara teknik ilmu lebih lengkap. Dan secara exposure juga luar biasa, luar biasa. Jadi menurut saya ini luar biasa ya perkembangan MMA dari yang zaman dulu sampai zaman sekarang. Saya melihat perkembangan yang sangat-sangat baik. Dan kalau boleh sharing juga Bung Fransino, apa sih tantangan menjadi seorang promotor, Bung Frans? Tantangannya adalah kita harus bisa menyajikan pertarungan yang luar biasa. Karena untuk dari yang tadinya kita nggak punya petarung MMA, kita harus menyiapkan petarung MMA. Setelah kita punya petarung MMA, kita harus mencari siapa yang terbaik di antara petarung-petarung ini. Setelah kita mendapatkan juara, kita harus mencari penantangnya. Jadi sebagai promotor, begitu kita menciptakan juara, kita harus mencari fighter yang akan mengalahkan juara ini. Karena disitulah kompetisi itu terjadi, di mana sang juara akan bertemu dengan penantang yang bisa mengalahkan sang juara. Inilah tantangannya, karena sulit sekali untuk bisa menemukan petarung yang bisa mengalahkan juara. Itu tantangan kita. Bisakah kita menciptakan petarung untuk bisa mengalahkan juara? Itu dari sisi fighternya. Kedua dari sisi bisnisnya. Tentunya untuk bisa menjalankan MMA ini butuh biaya yang sangat besar. Dan kita sangat beruntung kita disupport oleh media yang sangat besar juga, TV One. Namun di sini juga biayanya juga sangat besar. Karena di dalam MMA ini biaya production cost-nya dengan promotion cost itu ternyata gedean promotion cost. Karena memang olahraga ini harus dipromosikan terus. Jadi tantangan kita di bisnisnya adalah bisakah kita survive secara financial? Bisakah kita menjalankan event ini tanpa berhenti? Jangan sampai kita gulung tikar. Gimana caranya? Ya, kita harus benar-benar ngitung dengan baik, dengan bijak biaya-biaya apa yang kita keluarkan. Dan bagaimana cara mendapatkan revenue. Nah itu yang penting. Itu gimana cara mendapatkan revenue. Itu yang sangat penting. Dan tantangan berikutnya juga adalah ya karena kita tahu petarung-petarung kita lah yang menjadi ujung tombak kita. Kita harus mengedukasi petarung-petarung ini untuk melek teknologi. Mereka juga harus aktif di sosmed. Supaya apa? Supaya fans-fansnya makin banyak yang menyaksikan mereka tanding. Mereka makin terkenal, mereka makin digemari, maka olahraga MMA akan digemari juga di Indonesia. Nah, di sini kita juga menjadi tantangan kita juga bekerja sama dengan para fighter untuk ikut membesarkan MMA ini di Indonesia. Oke. Itu keluh kesah para promotor ya, Bung Fransino. Saya juga mau tanya, sosok Fransino ini sebetulnya mengidolakan siapa sih sebenarnya? Mengidolakan segini, saya banyak yang saya idolakan ya, dari petarung juga ada, dari bukan petarung pun banyak. Jadi sulit sekali saya bilang nih. Banyak yang, tapi contoh orang-orang sukses itulah idola saya. Selain menjadi seorang fighter dulunya dan sekarang promotor, kesibukannya apa nih? Hobinya mungkin apa saat ini? Dulu saya suka sepak bola, mungkin banyak yang nggak tahu ya, tapi saya gini. Sebagai seorang petarung itu kan kita olahraganya cukup keras ya. Kita latihan bela diri, kita sparring, dipukul, gigi copot. Itu olahraga sangat keras. Dan terkesan kayak nggak ada seninya gitu. Sebenarnya itu seni. Tapi saya pernah membaca Musashi. Dia adalah seorang samurai di Jepang yang luar biasa juga. Dia bilang seorang petarung itu juga harus mempunyai seni. Jadi bukan hanya kerjaannya latihan berantem, harus ada seninya juga. Seninya itu apa? Bisa macam-macam. Ada seni menyanyi, seni melukis, seni macam-macam. Nah, saya menemukan seni saya sendiri. Yaitu saya memelihara ikan koi. Memelihara ikan koi? Ya, betul. Makanya kemarin saya ngeliat waktu bikin Zoom ya dengan siapa biasanya Alven. Itu ada logo koi gitu di belakang. Ya, ada wallpaper saya koi karena memang ternyata saya menemukan keindahan dari ikan koi. Disitulah saya menemukan seni saya. Seni saya gimana caranya memelihara ikan koi dengan baik, menumbuhkan ikan ini menjadi ikan yang indah supaya kita melihat juga tenang. Jadi ya selain bertarung, melatih di dunia yang keras ini, di jalan samurai ini, saya punya seni memelihara ikan koi. Kenapa harus ikan koi nggak ikan mujair mungkin? Ikan patin. Karena yang membuat saya jatuh cinta ikan koi. Ikan koi. Ya.
Awalnya gimana tuh kok bisa tertarik sama ikan koi? Sebenarnya gini, saya sebenarnya sukanya tuh arwana. Arwana, Karena dulu zaman saya kecil arwana udah diambil tukul tuh. Jadi saya melihat pada saat itu saya punya tetangga punya ikan arwana itu bagus sekali. Wah bagus banget nih ikannya. Suatu saat saya ingin punya. Dan akhirnya begitu saya punya gym, saya piara arwana. Saya taruh di gym saya tuh dan memang begitu indah ya ikan arwana. Di pitbull. Setelah itu saya mau, dari dulu saya punya impian saya ingin punya kolam. Kalau ada rumah saya ingin punya kolam gitu. Nah dari situ saya berkonsultasi, saya ada salah satu orang murid bernama Ruditan. Ruditan ini bilang, coach kalau buat kolam itu yang bagus ikan koi, bukan ikan arwana. Karena kalau ikan arwana tuh lihat dari samping, sisiknya dari samping karena dia bentuknya gepeng. Kalau ikan koi dari atas, kalau kolam pasti kita lihat dari atas ke bawah gitu. Jadi kita lihat punggungnya. Oh gitu ya. Nah dari situ saya belajar. Oh bener juga ternyata ikan koi itu bagus di kolam, bukan di akuarium. Kalau akuarium ikan arwana. Sehingga saya dari situlah saya mau mempelajari ya ikan koi seperti apa. Saya datang ke kontes-kontes ikan koi dan memang luar biasa. Itu benar-benar living jewel disebutnya. Dari situlah saya jatuh cinta ikan koi. Saya bikin kolamnya, saya pelihara ikan koi ya, agar tumbuh besar dan sehat dan indah. Oke. Banyak sebenarnya sobat One Pride nggak tahu sebenarnya makna ikan koi yang dipelihara Bung Fransino dan dibuka di sini. Ya. Bung Fransino, terakhir, filosofi hidup seorang Fransino Tirta yang mungkin bisa memberi sampai saat ini saya bisa fight seorang Fransino apa sih? Mungkin gini, kalau saya ada satu kata-kata yang saya suka. If you good at what you're doing, jika Anda handal dalam melakukan hal yang Anda suka dan orang-orang mengapresiasi hal itu, maka sukses akan datang dengan sendirinya. Dalam hal ini saya mengencourage buat para fans MMA, praktisi MMA, apabila Anda suka dengan bela diri dan Anda handal dalam bela diri, dan orang-orang zaman sekarang ini sangat mengapresiasi bela diri, sukses akan datang dengan sendirinya. Jadi jangan ragu untuk terjun di dunia MMA. Selama Anda handal dalam MMA, sukses akan datang dengan sendirinya. Sukses akan datang dengan sendirinya. Betul. Terima kasih Bung Fransino Tirta, sharingnya luar biasa banget. Mulai dari sepak bola, ikan koi. Oke sobat One Pride MMA, itulah tadi obrolan saya dengan Bung Fransino, seorang fighter veteran yang mungkin sobat One Pride cuma taunya hanya di TV sebagai promotor One Pride. Ternyata punya segudang prestasi dan cerita unik. Oke, terima kasih. Nantikan obrolan saya dengan narasumber berikutnya hanya di One Pride MMA Podcast. See you, bye-bye. Bung Fransino, thank you.